Ukur, bisa didengar? Bisa. Sakit. Pang. Ya, siap. 10 menit lah ya. Semangat. Ya. Cuek. Garning. Iya, kayaknya nana suara nih jajal tes. Mau bola-bali orang suara nih nangonin nyongko. Apa ya? Burung bayar bulanane kon. Iya kayaknya dan gila. Gimana izin belakang dulu ya Pak, bentar. Iya, perlu ditemani apa enggak itu Pak Mursalin? Iya, biasanya. Suaranya enggak ada Pak ya? Ada tuh. Gantian. Hati teman. Pak Imam. Nggih. Sampun tengel-tengel banene deneng. Sini juragan sapi. Juragan sapi ya. Bisa Sudah bisa dimulai, monggo. Oh, nggih. Monggo selanjutnya Pak Sugiman. Nggih, Pak izin share Guru screen. SMP Muhammadiyah Sumbang dengan materi pembelajaran sejarah peradaban Islam dinasti Bani Umayyah. Kita mulai sejak pukul 10.40. Mohon izin bisa dilihat nggih, Pak, untuk share screen-nya nggih. Bisa. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, kita awali pertemuan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Karena ini pertemuan pertama, Bapak juga baru masuk kelas ini kelas 7A, nggih, betul? Iya. Nanti silahkan yang belum masuk diberitahu karena gurunya sudah hadir. Saya minta untuk ketua kelas Imam. Mas Edi. Imam. Oh, Mas Imam. Ya, Mas Imam. Ya, ketuanya Dipimpin Imam. Iya. berdoa. Oh, Silakan Mas Imam. gantian ya. Siap. Semuanya. Siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, selesai. Terima kasih. Doanya kok singkat banget. Singkat Pak aja. Biar Amin. cepat mulai begitu ya. Amin. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, ini kan pertemuan pertama. Sebelumnya anak-anak sekalian kan masih sekolah di SD atau di MI. Oleh karena itu, maka di awal pertemuan saya akan memperkenalkan diri. Jadi paling tidak nanti kalian tahu nama saya. Dan juga mata pelajaran yang akan saya sampaikan. Untuk nama Sugiman, silahkan nanti anak-anak sekalian boleh manggil saya siapa saja, yang penting sesuai dengan nama. Untuk alamatnya itu di Karangtengah, Kecamatan Kembaran, Purwokerto atau Banyumas. Barangkali itu yang bisa saya perkenalkan, atau mungkin ada yang mau ditanyakan untuk perkenalan? Sudah menikah apa belum, Pak Guru? Ya, alhamdulillah Istrinya berapa, Pak Guru? sudah menikah. Istri saya anaknya 2 sekarang. Alhamdulillah. Cowok dan cewek. Cukup ya. Tadi yang tanya siapa? Mas Edi kalau nggak salah Pak ya. Cukup Mas Edi. Yang cewek kelas berapa, Pak Guru? Yang cewek baru mau masuk SD MI tahun ini, baru mau Aduh, masih kecil. Masih lama Pak Edi. Masih lama Mas Edi. Selain Mas Edi ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan perkenalan? Yang cowok sih Pak Guru. Oh iya, yang cowok tuh tahun ini naik kelas 3 MI. Yang pertama. Nggak sekolah di SD Pak Guru. Sukanya di MI katanya biar banyak hafalannya begitu. Mas Iya. Mas Mursalin ya. Oke. Ya. Cukup ya untuk perkenalan. Iya Pak Guru. Cukup Pak Guru. Siap, nanti saya berikan hadiah setelah selesai pembelajaran ya. Nah, ditunggu. Yang Sepeda, penting Pak.
nggak boleh. Hadiahnya sepeda. Tidak gunung. Yang penting nggak boleh main-main sendiri ya. Nanti kalau ada waktunya untuk bermain, oke? Cukup ya Mainnya untuk sama perkenalan ya. Mursalin. Ya, cukup perkenalan. Untuk Cukup. hari ini saya ditugasi atau diberikan jadwal untuk memberikan pelajaran di kelas 7A tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, pendidikan agama Islam ini sifatnya kan umum. Nah, yang sub dari mata pelajaran yang akan saya sampaikan adalah tentang sejarah peradaban Islam, khususnya tentang dinasti Bani Umayyah. Sudah pernah dengar materi ini? Baru Pak Guru. Belum. Di Belum. SD atau Baru. MI memang mungkin belum diajarkan. Tapi kalau kalian anak-anak sekalian bisa kreatif, sebenarnya materi ini sudah banyak sekali disebar atau bisa didapatkan di internet. Tapi ya sudahlah ya. Mari kita simak baik-baik. Kemudian berapa waktunya nanti kita akan kurang lebih selama pembelajaran kurang lebih selama 30 menit. Mohon diingatkan nanti ya kalau Pak Guru sampai 40 menit atau 1 jam nggak selesai-selesai, diingatkan ya. Jadi itu kemudian nanti setelah pembelajaran saya minta tetap kemudian ada beberapa hal yang ingin kita capai dari pembelajaran hari ini, yaitu salah satunya adalah dengan kita mempelajari kisah penting dari Bani Umayyah, paling tidak kita akan bisa mengambil hikmah atau menghayati tentang penerapan akhlak mulia yang ada pada kisah tersebut, khususnya tentang kisah Bani Umayyah. Saya yakin ini masih pada bingung ya, karena ini kan berkaitan dengan sejarah. Yang namanya sejarah itu kalau nggak kita pelajari, nggak kita baca, kita nggak akan tahu. Terkait dengan tujuan itu barangkali yang bisa nanti kita bisa ambil, atau sudah mungkin ada yang pernah sudah mengikuti melihat di tayangan YouTube ya, nanti juga kita bisa tayangkan, saya tayangkan lagi kisah atau video atau film lah ya yang berkaitan dengan ini. Dan yang kedua, kita nanti juga akan saya bagi beberapa kelompok seperti pelajaran yang sudah mungkin ya, kan ada Bu Nur, ada Bu Ambar, Bu Kurnia, dan Pak Marno ya, mungkin di pelajaran yang lain kan juga dibagi kelompok ya. Nah, hari ini saya juga membagi nanti anak-anak sekalian menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok apa, Mas Mursalin? Auditori. Ya, auditori bisa dibaca itu pengertiannya? Ini mendengarkan dan melihat video Ya, yang membahas tentang dalil ya. dinasti Umayyah, akhlak pribadi, Pak Guru. Oke, ya berarti nanti saya siapkan tayangan videonya, mudah-mudahan bisa muncul ya. Oke, yang kedua kelompok visual. Mas Imam hadir? Hadir Pak Guru. Yang ketiga kelompok kinestetik. Mbak Kurnia ini. Ya Pak. Ya, apa itu kinestetik, Mbak? Kinestetik tuh yang nggak mau diem Pak, gerak-gerak iya. terus. Kayak Pak Ngomong Marno anteng. aktif ya. Iya. Oke, saya anggap karena saya lihat semuanya sudah hadir, jadi nggak perlu saya absen lah ya. Nah, kalau saya lihat ini memang sudah hadir semua ya. Oke, selanjutnya kita Ambar bagi. izin, Pak Guru. Siapa yang Ambar izin? izin. Ambar, ya. Ambar ke belakang. Ambar ya, nanti nggak apa-apa lah. Ya. Ngompol. Yang jelas sudah banyak yang hadir. Ini untuk pembagian kelompok bisa dilihat ya. Itu suaranya siapa yang lagi ramai itu? Bisa Sebelah, Pak. Siapa ya? Oh ya, mana ini yang lagi ramai? Cari dulu ini. Iya, udah ya. Oke. Terima kasih yang sudah ramai, sudah bisa diam. Ini kelompok pertama. Mursalin lagi. Yang pakai peci siapa ini? Kiai. Pak Guru. Oh iya, ini lupa ini. Ini yang lagi Namanya Tono. yang lagi ngupil tengah siapa ini? Pilek, Pak. Sinur. Kelompok 1, kelompok auditori, saya bagi menjadi 3 orang. Yang pertama Mas Mursalin, Mbak Hasana, dan Mbak Widi. Sudah ketemu ya anaknya ya?
Iya. Sudah Pak Guru. Ya, Ya. saya percayakan kepada Mas Mur ini untuk mengurusi dua wanita ini. Yuk, siap. Tapi saya nggak mau Pak. Mursalin lagi. Jadi kelompok yang pertama tugasnya adalah selain mengerjakan tugas-tugas yang akan saya berikan, silahkan nanti memilih salah satu yang akan mewakili kalian untuk presentasi atau enggak ya untuk Bu Nur, menerima Pak Guru. jawaban. Boleh, Bu Nur boleh, Bu Kurnia boleh, Mbak Kurnia maksudnya ya. Untuk kelompok Ya. pertama, ini kelompok kedua visual. Ini yang pakai peci ada dua ini, berarti Mas Marno, Mas Imam, dan yang satu lagi Saya. belundup teman ini siapa ini? Glowing gitu, Ambar glowing. ya, iya. Kelompok dua, maaf, ini tulisannya kelompok 1 ya, jadi mohon maaf ini saya ganti dulu. Kelompok 2. Kelompok 2 ini terdiri dari 3 siswa sama Mas Marno, Mas Imam, dan Mbak Ambar tentang visual. Yang ketiga, ini kelompok ketiga, mohon maaf belum diedit. Yang ketiga ini enggak jelas ini yang pertama ini. Yang pakai peci ini enggak jelas. Siapa ya? Enggak Fotonya jelas enggak jelas. orangnya. Oh ya ini Yono itu Yono. ya pokoknya ini yang Yono. ketiga lah ya. Ada Yono Pak dan Rohman. Yoni, Yono. Pak Guru. Dalam Yono dan Yoni apa itu? Oh, kayak mantan kembar. Yono ya. dan Yanti. Oh iya ini Iya. harusnya Mbak Galuh ini. Galuh Mbak nggak Galuh ada belum tuh. ada. Yono iya. Yoni. Anu enggak Saya screenshot saja ini Mbak Galuh. namanya kondangan. Goit. Oke, Jeneng Mbak Galuh dadi Pak Yono. ini sudah Ganti. ada. Ini tenang aja. Ya, Yeni. sudah. Mbak Galuh ya. Ya, mohon maaf ini baru memberikan foto ini. Kayaknya yang paling istimewa ini Mbak Galuh apa ya? Apa Pak Edi Iya. ini, Mas Edi ini? Galuh, Ya. Galuh Pak Mbak Guru. Galuh auranya beda, Pak. Auranya ada Itu, mistisnya iya. ini. Iya. Ini kelompok yang ketiga, kinestetik. Tadi saya di awal sudah menampilkan pengertiannya masing-masing. Jadi silahkan diingat-ingat. Nanti kalau ada pertanyaan, ada yang lupa atau ada yang perlu disampaikan, sampaikan saja. Kalau saya nggak bisa jawab, nanti saya minta tolong Bu Kurnia, Bu Nur, teman-teman guru saya yang kemarin sudah menyampaikan untuk menjawab lah. Besok atau kapan, nggak apa-apa. Kemudian berikutnya, sebelum kita masuk ke video yang saya akan sampaikan nanti atau tayangkan, coba ini tugas masing-masing ketua kelompok. Ini saya berikan pertanyaan untuk memancing kalian berpikir. Yang bisa dilihat pertanyaannya ya? Itu apa itu ya Amul Ya Jamaah? Allah, nggak kelihatan ya. Ya, berdirinya dinasti Bani Umayyah ditandai dengan peristiwa Amul Jamaah. Pertanyaannya adalah, menurut pendapat kalian, pemahaman kalian, kira-kira apa itu Amul Jamaah? Nah, ada yang tahu? Saya yakin banyak yang tahu ini karena pintar-pintar semua ini. Di Terutama SD nggak ada pelajaran itu Pak Aku Guru. mau jawab Pak. Pak ya Guru aku mau jawab. Mbak Ambar. Mbak Kurnia, maaf. Iya, Amul Jamaah itu penyerahan kekuasaan dari Ali kepada Muawiyah. Itu Pak Guru ya. Ya, jadi sebelum itu ada peristiwa peperangan ya. Jadi beberapa kali terjadi peperangan antara pengikutnya Utsman, kemudian yang lain-lain terjadi perang. Nah, disitulah kemudian ada peristiwa yang namanya Amul Jamaah. Yang dimaksud Amul Jamaah apa? Kelompok 1? Yurung ngerti ya? Nur, Pak Guru yang menjawab. Saya Pak Guru. Kalau begitu, karena banyak yang mungkin masih berpikir apa itu Amul Jamaah, kemudian bagaimana apa itu, maka perhatikan dan simak baik-baik video yang akan saya putar. Coba kita lihat. Ini kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan tulisannya Pak Guru. Bentar. Videonya belum kelihatan. Videonya belum? Ayang. Belum, videonya Pak Guru. Nanti tak share ulang. Cuma tulisannya. Mana ini? Ini kelihatan? Oh iya, Kelihatan, kelihatan. Kelihatan. Belum bergerak. Cuma masih berhenti Pak Guru. Oh, ini kendala ya, sebentar.
Sinyalnya macet. Pulsanya habis. Pulsanya habis ya. Itu pegang tongkat apa Pak Guru? Sudah bisa terlihat? Bukan itu pedang. Bisa ya? Yang berdiri setelah Slow motion Pak Guru. Hah? pendiri dan khalifah pertama Videonya Tapi slow tulisannya bisa motion. terlihat ya? adalah Muawiyah. Terlihat jelas Pak Guru. Lihat. Nggak jelas. Muawiyah Ya, I, yang silahkan menjadi sambil gubernur mengamati pada karena masa memang tidak jelas. Umar Berarti bin nanti Khattab harus banyak yang dan ditanyakan ya. bin Affan Silahkan radhiyallahu diamati di anhu. bagian tulisannya itu. Asal usul nama dinasti Bani Umayyah Asal berasal usul dari nama kakek buyut Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Qusay. Pemerintahan Bani Umayyah berlangsung selama Oke. 91 tahun. silahkan disimak ya. Saya tak Bagaimana awal mula sambil merekap terbentuknya nilai yang kemarin ini. dinasti Bani Umayyah? Bermula di masa pemerintahan Khulafa ar-Rasyidin yang saat itu dipimpin oleh Khalifah Utsman bin Affan. Utsman memimpin selama 12 tahun lamanya. Di awal kepemimpinannya, tepatnya 6 tahun pertama, umat Islam sempat mengalami era makmur dan sejahtera tanpa perpecahan dan perselisihan. Kemudian 6 tahun terakhir, mulailah timbul fitnah dan kekacauan yang sekaligus awal pemberontakan atas kepemimpinannya. Utsman dituduh nepotisme dan menyalahi aturan kepemimpinan. Saat itu beberapa wilayah kacau balau. Utsman memerintahkan agar para gubernur mendengar dan memenuhi tuntutan pemberontak yang masih dinilai wajar selama tidak melanggar syariat Islam. Meski fitnah sudah berhasil menghasut rakyat dan melahirkan maraknya gelombang unjuk rasa, ia lebih memilih untuk tetap menghadapinya dengan tenang tanpa kekerasan. Sayangnya, pendekatan penuh kesabaran ala Utsman itu tak mampu membendung cepatnya persebaran fitnah hingga berujung gerakan makar. Telusur demi telusur, ternyata tuduhan itu bermula dari Abdullah bin Sabah, pria keturunan Yahudi yang baru berislam. Sambil disimak ya. Ia bahkan menyebarkan Jangan main-main narasi sendiri. adu domba. Ia mengatakan Rasulullah sebenarnya mewasiatkan kepemimpinan Islam kepada Ali bin Abi Thalib, bukan Utsman bin Affan. Salin tidur Pak Guru. Hingga suatu hari, Nah, itu Utsman biasa kemudian itu. dibunuh oleh para Lagi naik kuda Pak Guru. Ya. Di Nanti tengah kekacauan bagi tersebut, siapapun kelompok yang Khalifah nilainya Ali paling bin Abi tinggi, Thalib saya beri nilai yang baik atau yang bisa menjawab pertanyaan dengan di benar awal ya. pemerintahannya, Ali bin Abi Thalib berusaha mendinginkan pemberontakan yang telah ada pada masa Utsman dengan cara menarik para amir yang sebelumnya diangkat oleh Utsman, menarik hibah tanah, dan memilih untuk menunda kisos kepada pembunuh Utsman. Namun, kebijakan-kebijakan yang diterapkan Ali bin Abi Thalib tidak disepakati beberapa pihak. Muawiyah bin Abi Sufyan Jangan yang tidur ya tak itu, lain adalah Ambar. kerabat dekat dari Utsman bin Affan sendiri menuntut menyegerakan keadilan atas pembunuhan Utsman. Muawiyah mendesak Ali agar segera menerapkan kisos bagi pembunuh Utsman yang diketahui berlindung di belakang Ali bin Abi Thalib sendiri. Sementara Ali berijtihad untuk menenangkan keadaan terlebih dahulu di awal kepemimpinannya. Kisos diterapkan setelah kondisi tenang. Perbedaan dalam berijtihad inilah yang kemudian tidak menemui titik damai, hingga akhirnya perang saudara pun berkecamuk. Perang Jamal dan Perang Siffin. Perang Jamal atau dikenal juga dengan sebutan Pertempuran Basrah adalah perang antara kubu Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan kubu Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perang ini sendiri terjadi di daerah Basrah, Irak pada tahun 656 Masehi. Perang ini terjadi tak lain karena tuntutan Aisyah untuk menegakkan keadilan atas pembunuhan Bagaimana, Utsman bin Nana? Affan. Masih bisa Setelah melihat? pemberontakan itu padam, Masih Pak. Masih Pak dari Guru. Kufah ke Ya. Damaskus pada tahun 657 Masehi. Ya. Pasukannya kemudian bertemu dengan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan di Siffin. Keduanya bertempur Sekali lagi dan untuk ketua dikenal dengan kelompok, nama nanti Perang tolong Siffin.
Perang ini telah mengkoordinir karena anggotanya alasan untuk serupa, bisa menjawab menuntut pertanyaan. kisos untuk membunuh Untuk bisa Utsman. menjawab, Di silahkan mata disimak Muawiyah, baik-baik Ali videonya. bin Abi Thalib telah bertindak tidak adil atas terbunuhnya Utsman. Muawiyah mengajak Ali agar kembali kepada hukum Allah. Perang ini berakhir dengan tahkim atau arbitrase atau penyelesaian perkara. Tapi Istirahatnya kapan Pak Guru? masalah. Nanti Bahkan kan ini baru jam menyebutkan 11. munculnya Nanti golongan istirahatnya ketiga, setengah 12 ya. Khawarij atau orang-orang yang Mau keluar jajan. Ali bin Abi Thalib. Umat saat itu terpecah Tenang, nanti menjadi istirahatnya tiga lebih golongan. lama, tenang aja. Karena ini yakni terakhir ini, yang materi terakhir. pertama, Setelah itu kan bisa pulang kedua, ya. Syiah, Si pulang gasik. Sabah yang menyusup di barisan para Ali bin Abi Thalib. Khawarij, orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Perpecahan kubu Ali ini menyebabkan Kok Pak Guru sambil makan itu? hingga Siapa yang pada makan? 20 Ramadan Pak Guru. Hijriah, Oh, atau tepat Pak pada Guru lagi 660 merhatikan Masehi, anak-anak ini. Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abu Guru Sukiman, Umayyah kalau penjenengan mempergunakan waktu 22 menit, sudah 22 menit. Tapi kalau mau menggunakan 30 menit, monggo masih 8 menit lagi. Jadi Tad, lanjut aja Tad. Oke, monggo. Kemudian membayat Hasan bin Ali. Namun Hasan lebih memilih untuk menyerahkan kekhalifahan ini pada Bentar lagi ya, ini Muawiyah waktunya bin 1 menit Sufyan. lagi. Ia memiliki alasan sendiri mempercayakan jabatan khalifah pada Muawiyah, yaitu mendamaikan kaum muslimin yang saat itu sedang dilanda bermacam fitnah dan perpecahan. Semenjak terbunuhnya Utsman hingga pergolakan di kepemimpinan Ali, Hasan memilih berdamai dengan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka berdirilah dinasti Bani Umayyah. Berdirinya dinasti Bani Umayyah dimulai dari sebuah peristiwa penting dalam sejarah umat, yaitu Amul Jamaah atau Tahun Persatuan, yakni perdamaian antara kedua kubu. Peristiwa ini ditandai dengan prosesi penyerahan kekuasaan dari Hasan kepada Muawiyah I di Kufah. Dengan demikian dimulailah kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Bani Umayyah kemudian mengubah sistem pemerintahan menjadi monarki atau sistem pemerintahan berbentuk kerajaan. Bagaimana kelanjutannya? Saksikan terus video Historia selanjutnya. Semoga dapat menambah wawasan Anda. GNN Indonesia. Baik, sudah selesai? Masih konsentrasi anak-anak? Masih Pak Guru. Ya, siapa yang tadi menyimak dengan baik? Pak, mana tadi ya? Kelompok 1? Ketuanya siapa? Mursalin. Baik. Untuk selanjutnya, perhatikan. Saya siapkan 5 soal. Silahkan saya beri waktu masing-masing soal 1 menit untuk mengerjakan. Tugasnya ketua kelompok adalah mengordinir anggotanya untuk menyelesaikan 5 ini. Jadi 3 orang, mungkin kebagian 1, ada yang 2, kemudian diselesaikan dalam waktu 1 menit. Silahkan. Ya. Waktunya karena 1 menit ya, jadi harus bergerak cepat. Ini sesi terakhir, jadi setelah menjawab pertanyaan ini, pembelajaran kita insya Allah selesai, dan nanti kita tinggal tutup dan buat kesimpulan. Baik ya, 10 detik lagi waktunya selesai. Kelompok 1, sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, kalau diam berarti sudah selesai. Oke, kita bahas satu persatu untuk soal ulangan hari ini. Yang pertama, jelaskan secara singkat nama dinasti Bani Umayyah. Singkatnya bagaimana? Kelompok 1 atau begini saja, karena waktunya mungkin sudah hampir Pak Guru. Ya, hampir PR, habis. soalnya sulit itu Pak Guru. Ini saja.
karena Untuk soalnya PR aja Pak sulit, Guru. silahkan Untuk PR. untuk lembar jawabnya dikumpulkan saja ya. Ya, masing-masing kelompok nanti lembar jawabnya dikumpulkan ke saya. Setelah itu Iya, nanti Pak. mungkin baru pertemuan berikutnya baru bisa saya beri nilai. Begitu ya. Iya Pak. Iya, Terima Pak. kasih Cukup? Pak. Oke, Sudah, Pak. sebelum kita selesaikan untuk pertemuan kita, barangkali ada yang mau bertanya? Atau Iya, bisa Pak. sudah bisa menjawab tadi pertanyaan awal yang saya tanyakan tadi? Amul jamaah itu apa? Amul jamaah. Dan Amul kekuasaan jamaah tadi dari adalah Hasan ke Muawiyah. ya, di situ disebut Pelimpahan tahun persatuan. kekuasaan. Ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Hasan kepada Muawiyah. Muawiyah. Iya. Tadi sudah ada yang tepat menjawab seperti itu. Dan sekaligus pertanyaan tadi, jawaban tadi menyimpulkan salah satunya ya, karena kesimpulannya sebenarnya ada banyak sekali ini. Kurang lebih ya ada 5 kesimpulan nanti yang bisa kita kesimpulkan bersama. Tapi sebelum itu, karena waktu habis, jadi insya Allah kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya minggu depan dengan materi yang berbeda, yaitu Khulafaur Rasyidin. Pesan saya silahkan dipelajari di rumah, karena hari ini kan sudah dibagikan buku ya dari sekolah, dipelajari di rumah. Nanti kalau ada pertanyaan, ada sesuatu yang memang merasa sulit, pertemuan berikutnya bisa ditanyakan. Begitu ya. Sekali lagi sebelum saya akhiri, ada yang mungkin mau ditanyakan? Jelas atau bingung atau linglung? Jelas. Jelas Cukup. sekali, Pak Jelas, Pak Guru. Guru. Yang penting kalau sudah ada yang jelas saya bangga, senang lah. Yang penting kalau nggak ada yang jelas malah saya bingung. Baik, untuk terakhir mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Yang dapat Pak Guru sampaikan. Pesan saya hati-hati karena ini jam pulang, banyak kendaraan, jangan terburu-buru, tidak usah lari-lari karena kemarin ada yang lari-lari jatuh kakinya lecet ya. Iya. Demikian dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugiman, Pak Guru Sugiman.